Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, saudara-saudara sekalian, jumpa lagi dengan saya Abdul Muiz Daeng Pawero di Angga Suara Channel. Dalam video kali ini kita akan kembali mendiskusikan tentang nilai ajaran-ajaran Gus Dur yang ditulis oleh Nurholik Ridwan dalam judul buku Syarah 9 Nilai Utama Gus Dur, ya. Dimana di video sebelumnya kita telah membahas tentang dua ajaran Gus Dur, yaitu ketauhidan dan juga kemanusiaan. Jadi masih ada 7 ya yang belum kita bahas, yang insya Allah kita akan membahasnya di dalam video ini secara bertahap. Dalam video kali ini saya akan mencoba membahas tentang nilai ajaran Gus Dur yang ketiga, yaitu nilai keadilan. Nah, jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, perlu diketahui bahwa antara nilai Gus Dur yang satu dengan yang lain itu saling terkait dan saling berhubungan. Jadi misalnya nilai kemanusiaan yang sudah kita diskusikan pada video sebelumnya itu bersumber dari nilai ketauhidan, di mana manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang ditugaskan untuk menjaga dan memakmurkan bumi. Nah, jadi manusia ini sebagaimana di dalam kitab Al-Quran itu sebagai khalifatul fil ard atau khalifah di muka bumi ini, sebenarnya ditugaskan untuk bersama-sama memakmurkan bumi. Nah, selain daripada itu, manusia di muka bumi ini merupakan ciptaan Tuhan yang realitasnya itu adalah realitas yang beragam. Jadi di dalam kitab suci Al-Quran pun itu telah dijelaskan bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang beragam, ya. Jadi bahwa manusia itu merupakan ciptaan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, terus kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya bisa saling mengenal. Artinya realitas keberagaman itu sudah merupakan sunatullah atau sudah merupakan ketentuan Tuhan. Seperti itu, ya, sahabat-sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Nah, artinya bahwa keberagaman, terus kemudian multikulturalisme, bahwa manusia itu sudah memang beragam, itu memang sudah realitasnya seperti itu. Sudah memang ketentuan Tuhan seperti itu. Nah, maka dengan kenyataan seperti itu, manusia harus hidup berdampingan secara harmonis di tengah keberagaman, di tengah perbedaan. Manusia harus saling hidup berdampingan secara harmonis untuk sama-sama memakmurkan bumi, untuk sama-sama menjaga bumi sebagai tempat tinggal bersama. Nah, kalau dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan falsafahnya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu tujuan. Artinya walaupun manusia Indonesia itu yang memang realitasnya itu sudah berbeda, harus memiliki tujuan yang sama. Artinya harus menciptakan negeri yang makmur, negeri yang sentosa, negeri yang aman dan senantiasa diliputi atau diselimuti perdamaian atau kedamaian. Seperti itu, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah, dalam konteks keadilan, bapak dan ibu sekalian, sama dengan atau berkesinambungan dengan nilai yang sebelumnya, yaitu nilai kemanusiaan. Nah, jadi dalam nilai atau ajaran keadilan ini, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa perbedaan itu bukan kemudian menjadikan
semacam alasan ya, apalagi dalam konteks mayoritas dan minoritas. Jadi tidak kemudian menjadikan semacam sarana untuk saling bertikai atau untuk saling menindas, atau mayoritas menindas yang minoritas, atau yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Nah, jadi bukan untuk seperti itu perbedaan itu diciptakan, tapi perbedaan itu diciptakan untuk saling memuliakan seperti yang sudah saya sampaikan. Nah, dan untuk saling memuliakan itu tentu harus diperjuangkan. Nah, inilah yang titik poin dari nilai keadilan Gus Dur. Jadi nilai keadilan Gus Dur ini adalah memperjuangkan yang namanya keseimbangan, memperjuangkan yang namanya keselarasan, memperjuangkan yang namanya keharmonisan. Nah, oleh karena itu Gus Dur itu dalam setiap aktivitasnya atau dalam setiap gerakannya itu senantiasa memperjuangkan yang namanya keadilan. Jadi kalau ada misalnya kelompok minoritas yang diperlakukan secara tidak adil oleh kelompok mayoritas, maka Gus Dur akan melawan itu karena itu tidak bersesuaian dengan prinsip-prinsip keadilan atau prinsip-prinsip keseimbangan. Gitu. Kalau misalnya ada agama tertentu misalnya yang diperlakukan secara tidak adil oleh agama yang lain misalnya seperti itu, maka itu Gus Dur akan mengkritik itu karena itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Nah, prinsip-prinsip keadilan itu apa? Prinsip-prinsip keadilan itu adalah setiap manusia, dalam konteks ini adalah manusia Indonesia ya, setiap manusia yang tinggal di Indonesia atau setiap warga negara Indonesia itu wajib mendapatkan hak perlindungan hukum. Jadi mendapatkan hak dilindungi oleh hukum, mendapatkan hak untuk beraktivitas, mendapatkan hak untuk beribadah, mendapatkan hak untuk mencari kehidupan hidup yang halal dan sebagainya. Jadi hak-haknya sebagai warga negara Indonesia itu harus dilindungi, gitu. Siapapun dia, selama dia masih tercatat sebagai warga negara Indonesia, maka dia harus mendapatkan hak perlindungan hukum. Nah, maka dalam konteks ini mau dia mayoritas mau dia minoritas sama di mata hukum, gitu. Jadi tidak ada perbedaan di mata hukum. Jangan kemudian mentang-mentang mayoritas ketika dia melakukan pelanggaran, melakukan intimidasi, lalu kemudian kebal hukum, gitu. Dan jangan kemudian mentang-mentang dia minoritas, mentang-mentang dia tidak punya kekuatan, mentang-mentang dia miskin dan seterusnya, lalu kemudian ketika orang memperlakukan kelompok minoritas dan orang miskin ini dengan tidak adil, maka hukum kemudian tidak memperhatikan dia, maka sebenarnya itu sudah mencederai atau mengkhianati prinsip-prinsip warga negara Indonesia yang sebenarnya telah disepakati bersama. Nah, jadi dalam undang-undang, dalam konteks Pancasila, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, semua itu memiliki hak yang sama di mata hukum. Ketika ada orang yang diperlakukan tidak adil, maka harus diproses secara hukum. Entah itu dia berasal dari kelompok yang minoritas, ataupun mayoritas, atau kelompok tertentu, selama dia berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tercatat sebagai masyarakat Indonesia atau warga Indonesia, maka dia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, gitu ya. Nah, dan itu menurut Gus Dur harus diperjuangkan. Kenapa harus diperjuangkan? Karena realitasnya Indonesia ini masih banyak terdapat peristiwa-peristiwa yang menunjukkan ketidakadilan, seperti itu ya. Nah, nanti teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa lihat contoh-contohnya di internet, bagaimana misalnya salah satu rumah ibadah misalnya diperlakukan secara sepihak oleh masyarakat tanpa melalui proses hukum dan seterusnya, atau main hakim sendiri. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada satu kesalahan itu kemudian tidak melalui proses
dengan pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib. Nah, itu masyarakat itu melakukan tindakan main hakim sendiri. Nah, itu juga mencederai kesepakatan bersama sebagai masyarakat Indonesia, sebagai warga negara Indonesia yang notabene bisa mendapatkan hak yang sama dalam bermasyarakat dan bernegara. Nah, ada juga kelompok masyarakat tertentu yang tiba-tiba digusur, padahal mereka sudah bertahun-tahun tinggal di satu tempat. Ada juga masyarakat yang ketika dia berjualan, ya memang dia secara aturan tata kota ya, yang notabene juga ketika membuat aturan itu masyarakat juga tidak dilibatkan begitu ya. Lalu kemudian ketika terjadi penertiban, dalam tanda kutip penertiban, yaitu sebenarnya bahasa halus dari penggusuran. Ketika terjadi penertiban, maka masyarakat ini ada yang tidak tahu menau, tiba-tiba barang jualannya atau barang dagangannya tiba-tiba dihancurkan atau tiba-tiba dia digusur begitu. Jadi dia tidak tahu menau apa kesalahannya, tiba-tiba dia diusir dari tempat dia berusaha atau mencari rezeki dan seterusnya. Gitu. Jadi di situ kan kita sudah bisa melihat bahwa masih terdapat masyarakat Indonesia atau warga Indonesia yang diperlakukan secara tidak adil. Gitu. Jadi dari sini dalam nilai keadilan yang diajarkan oleh Gus Dur, maka keadilan itu harus diperjuangkan. Gitu. Jadi tidak boleh kita hanya berpangku tangan ketika melakukan pembelaan kepada kelompok yang diperlakukan secara tidak adil. Karena sebagai manusia yang merupakan ciptaan Tuhan yang paling mulia, bahwa realitas hidup bersama yang harmonis, yang seimbang, yang selaras, itu merupakan realitas yang harus diperjuangkan gitu, dalam konteks keadilan. Karena sebagai manusia yang harus hidup bersama dalam konteks kemanusiaan sebagaimana yang sudah saya diskusikan sebelumnya, untuk menjadikan manusia itu hidup bersama secara harmonis, maka keadilanlah yang menentukan itu. Sejauh mana manusia itu bisa memperjuangkan keadilan, maka itulah yang menentukan apakah hidup manusia itu bisa harmonis atau tidak. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Nanti insya Allah kita bisa lanjut lagi di video-video selanjutnya untuk membahas ajaran atau nilai syarah 9 ajaran Gus Dur yang selanjutnya. Nanti insya Allah akan kita bahas di video-video selanjutnya. Demikian Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, saya akhiri billahi fisabilil haq, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga kita sehat selalu dan senantiasa diberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.